Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Safiatuddin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyambungkan materi yang kemarin mengenai perpajakan. Untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis atau juga golongan daripada pajak. Nah, untuk jenis pajak itu yang pertama ada pajak yang berdasarkan dengan sifat atau golongan sifat. Yang kedua itu ada pajak yang berdasarkan instansi pemungutnya. Yang ketiga ada pajak yang berdasarkan objek dan ada pajak yang berdasarkan subjek. Dan untuk yang pertama itu, pajak yang berdasarkan dengan sifat itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Nah, untuk pajak langsung itu sendiri merupakan pajak yang ditetapkan sesuai dengan surat keterangan perpajakan. Dan pajak ini tidak dapat dialihkan kepada siapapun dan dibayar atau diberikan kewajiban hanya kepada yang wajib pajak tersebut. Pajak ini diberlakukan secara berkala atau menyeluruh kepada setiap wajib pajak. Dan untuk contoh dari pajak yang langsung ini seperti pajak bumi dan juga pajak penghasilan. Kedua, ada golongan pajak yang secara tidak langsung. Contohnya itu seperti PPNBM atau pajak penjualan terhadap barang mewah. Nah, untuk pajak ini tidak perlu diberlakukan secara berkala atau secara menyeluruh karena hanya diwajibkan kepada setiap orang yang melakukan suatu perbuatan atau peristiwa yang membuat seorang tersebut atau si wajib pajak tersebut untuk membayar pajak tersebut. Contohnya seperti tadi yaitu pajak penjualan barang mewah. Berarti ketika seseorang tersebut atau wajib pajak menjual barang mewah tersebut, maka si wajib pajak tersebut diwajibkan untuk membayar pajak tersebut. Dan sekarang golongan pajak yang kedua itu yaitu pajak yang berdasarkan instansi pemungutnya. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu ada pajak daerah atau pajak lokal, dan yang kedua itu ada pajak negara atau pusat. Untuk pajak lokal itu sendiri merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di daerah tersebut dan hanya terbatas untuk rakyat-rakyat atau masyarakat yang ada di wilayah tersebut, baik dipungut oleh pemerintah daerah atau Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Untuk contohnya seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak kendaraan, dan juga restoran. Dan juga masih banyak lainnya pajak-pajak tersebut. Untuk yang kedua itu ada pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang berdasarkan dengan instansi pemungutnya, seperti contohnya DJP. Untuk contoh pajak negara ini seperti PPN, pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, kemudian ada bea materai, kemudian ada PBB atau pajak perkebun, pajak perhutanan dan pertambangan. Kemudian ada golongan pajak yang ketiga yaitu ada pajak subjektif dan ada berdasarkan dengan objektif. Untuk yang berdasarkan dengan subjektifnya itu pajak yang pengambilan pajaknya itu berdasarkan dengan subjek. Contohnya itu seperti pajak hasil kekayaan dan pajak penghasilan. Sedangkan untuk pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya itu berdasarkan dengan objeknya. Contohnya seperti pajak barang impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan lain sebagainya. Mengenai tarif-tarif daripada pajak. Untuk tarif pajak yang pertama itu ada tarif progresif. Nah, tarif pajak ini merupakan pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Untuk contoh di pajak ini jika di Indonesia seperti PPh atau pajak penghasilan, yang mana wajib pajak itu merupakan orang pribadi. Dan yang kedua itu ada tarif pajak degresif, dan ini merupakan kebalikan daripada pajak progresif yang tadi, yang mana artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Selanjutnya yang ketiga itu ada tarif pajak proporsional, yang mana tarif pajak ini persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Jadi seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap, tidak akan berubah. Selanjutnya itu ada tarif tetap atau regresif, yang mana tarif ini yang merupakan tarif yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
Tarif tetap dapat diartikan sebagai tarif yang selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Contohnya itu seperti biaya materai dengan nilai nominal tetap seperti sebesar Rp 3.000 dan kemudian ada sebesar Rp 6.000 sampai dengan Rp sebesar 10.000. Selanjutnya itu ada penyebab timbulnya utang pajak. Sebenarnya belum ada peraturan yang menjelaskan tentang timbulnya utang pajak. Namun para praktisi saat menggunakan dua teori atau dua ajaran yang menerbitkan pajak, maka muncul yang pertama itu berdasarkan ajaran formil yang mana utang pajak itu timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan yang kedua itu ada berdasarkan ajaran material atau materi ajaran yang mana utang pajak itu timbul karena undang-undang dan karena ada yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak yang dikenakan pajak tersebut. Penjelasan mengenai penagihan pajak. Nah, penagihan pajak itu sendiri merupakan proses atau tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Untuk proses penagihan pajak itu yang pertama ada penagihan dengan surat teguran yang mana biasanya disebut dengan surat peringatan. Merupakan surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Dan yang kedua itu ada penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak tersebut belum melunasi utangnya, maka dia akan mengalami pemblokiran rekening, pencegahan keluar negeri maupun penyanderaan paksa badan dan lain-lain. Kemudian ada penagihan dengan surat sita. Penagihan dengan surat yang dikeluarkan ini apabila dalam waktu 2x24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajak terutangnya, maka surat sita ini akan diberlakukan. Selanjutnya itu ada penagihan dengan lelang. Penagihan dengan lelang ini akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak tersebut belum melunasi pajak terutangnya. Yang terakhir sebelum yang terakhir itu menjelaskan tentang prosedur atau proses bagaimana proses penagihan pajak. Untuk proses penagihan pajaknya itu ada penagihan seketika dan sekaligus, surat teguran atau surat peringatan, memberikan surat paksa tepat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan, mengusulkan pencegahan seperti adanya pemblokiran rekening dan pencegahan bepergian ke luar negeri. Dan yang selanjutnya itu mengenai kewajiban wajib pajak atau WP dalam melakukan penagihan. Wajib pajak itu berkewajiban yang pertama itu melakukan pembayaran utang pajak sebelum jatuhnya tempo. Yang kedua itu memenuhi komitmen dalam angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga itu ada yang bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Yang keempat, WP atau wajib pajak dilarang melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang penagihan pajak dan surat paksa dalam penagihan pajak yang mengakibatkan pada tindakan pidana atau yang berakibat pada tindakan pidana. Contohnya itu seperti memindah tangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita dan sebagainya. Jadi selanjutnya yang terakhir itu menjelaskan mengenai terhapusnya utang pajak. Nah, utang pajak ini merupakan utang yang melekat terhadap si wajib pajak atau WP tersebut. Nah, jadi utang tersebut akan terhapus apabila si wajib pajak tersebut telah melakukan pembiayaan atau pembayaran pajaknya kepada kas negara secara lunas dalam bentuk sejumlah uang. Dan apabila telah dilakukan, maka akan terhapuskannya pajak utang pajak terhadap dirinya. Jadi cukup sekian informasi atau materi yang dapat saya jelaskan hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.